Pemirsa, perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menganalogikan PKB sebagai kendaraan yang mengalami kesalahan sistem alias rusak. Sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. PBNU tetap pada pembangunan keumatan, nah PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Bahwa PKB mengatakan bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul ternyata tidak punya anggota partai, tidak punya anggota partai, kartu anggota partai begitu. Apa yang terjadi selama ini bahwa ya percuma mau ngambil alih PKB begitu. Kalau toh pada akhirnya Gus Yahya dan Gus Ipul tidak punya kartu anggota partai. Ini kan bukan kader PKB sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak bisa mengambil alih atau mengkudeta Caimin karena mereka tidak punya partai, ya, emang tidak punya kartu partai. Seharusnya mereka harus mengikuti ADART baru bisa begitu kan, ya, karena saya lihat bahwa PKB ya jalannya masalah politik, PBNU masalah jalannya adalah keagamaan. Tapi ini disinggung ya begitu kan, ya, kalau tidak punya partai ya ngapain. Langsung aja, jadi intinya bahwa PBNU siap berproses, ya, siap menghadapi jika saya dan Ketum Gus Yahya mau dilaporkan. Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan. Yang juga penting untuk disampaikan, dan ini untuk mengulang apa yang telah kita sampaikan, bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah menjadi bagian dari keputusan PBNU, bukan pendapat saya pribadi, pendapatnya masing-masing, tapi ini adalah keputusan yang telah diambil lewat permusyawaratan yang ada di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tentu kita ingin semuanya bisa diikuti dengan baik. Pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh tim bisa dipahami, dan tentu sepanjang yang kami tahu setiap narasumber yang diundang itu adalah orang-orang yang siap bertanggung jawab. Ya, saya rasa harus ada mediasi yang kemudian mereka ada di tengah, ya, para ulama, ya, para kiai begitu kan, ya. Carut marut ya, antara PKB dan PBNU ini semakin menemukan kejanggalan, apakah ini bersifat politis atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat dengan politik masuk dalam dunia politik, semuanya orang akan mengkritik habis-habisan, walaupun mereka seorang Gus, kiai dan siapapun begitu kan, ya, masuk dalam dunia politik itu ya seharusnya dikritik habis-habisan. Maka yang terjadi, bagaimana kalau Gus Yahya dan Gus Ipul tidak punya kartu, ya, anggota partai, ya tidak bisa mereka untuk mengambil alih, tidak bisa mengatur PKB, tidak bisa memerintah PKB, tidak bisa yang kemudian memanggil PKB sana sini, tidak bisa mereka. Karena apa? Karena mereka bukan kader, ya, bukan kader, apalagi ada masalah memanas seperti ini. Di Pilkada saja PKB tidak didukung kok begitu kan, kok tiba-tiba mau manggil ini, manggil itu. Siap bertanggung jawab. Seperti saudara Lukman Edi misalnya, ya, dia sudah konfirmasi kalau dia siap untuk menghadapi semua proses dan nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menganggap pelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputusasaan, ya, dan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya.
PKB mengatakan Gus Yahya dan Gus Ipul tak punya kartu anggota partai. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memastikan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Gus Ipul bukan kader PKB lantaran sudah tak lagi memiliki kartu tanda anggota ya PKB atau KTA. KTA dari mana? Nggak ada kader PKB, kata kader PKB. Ya nggak ada KTA-nya, kata Jazilul Fawait. Sebaliknya, Jazilul mengatakan dirinya masih menjadi pengurus Syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta ya. Bahkan ia kemudian bertekad ingin meluruskan hito NU yang termuat dalam ya konon asasi NU. Itu terasa reaksioner dan emosional. Bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan. Bahkan sampai menuduh melanggar hito. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan. Tapi sayang, kenapa di era demokrasi hari ini ketika ada kader PKB yang kemudian ingin menjadi calon wakil presiden, kemudian banyak yang tidak mendukung. Ini akibatnya mungkin tidak bersatu ya, akibat kepentingan mereka berbeda. Itulah yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa seolah-olah saya yang paling kuat, seolah-olah saya yang paling benar, seolah-olah saya yang paling punya ini punya itu begitu. Artinya apa? Artinya organisasi itu ketika ada yang kemudian ingin posisi yang kuat ya, seolah-olah ya gimana begitu kan, tidak berpartisipasi, artinya seperti itu, tidak saling mendukung begitu kan. Tapi ketika melihat dengan demokrasi kita seperti kemarin begitu kan ya, di Pilpres kemarin ya PKB kalau NU ya mendukung mutlak kepada PKB ya saya kira ini akan ada kemenangan di situ begitu. Tapi ya wallahualam, kita lihat saja sejak dulu partai-partai Islam ini selalu kalah ya, sejak dulu begitu kan ya, kecuali memang di era istilah orde lama orde baru di situ begitu. Tapi ya di era reformasi hari ini selalu kalah begitu kan, tidak kompak karena umat Islam ini ya mudah dipecah dengan kepentingan-kepentingan, dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada.